Tapi semua yang berkata, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Kilat menyambar-nyambar begitu, menyambar orang, menimpa orang, tapi ada sinar yang dari atas juga lebih cepat daripada kilat. Berjauh Tuhan mengambil orang ke atas yang berseru nama Yesus. Tapi orang yang berkata Tuhan-Tuhan yang lain, seperti yang bilang Allahu Akbar, tidak tertolong sama sekali. Sedangkan ketika saya dibawa Tuhan lagi di tempat bagian yang lain dari neraka, saya ngelihat di bagian kanan saya, oh Tuhan, kok ini kok banyak orang, jutaan orang nih yang satu tubuhnya itu digrogotin sama ulat-ulat. Tahu ya ulat-ulat ya? Saya semakin kaget saudara, karena apa? Karena ternyata jutaan orang yang digrogotin oleh ulat-ulat ini dari pertamanya ngaku dirinya Kristen loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya masuk neraka dan tubuhnya digrogoti oleh ulat sahabat. Dan ini akan menjadi topik pembahasan kita hari ini sahabat semuanya. Ada sebuah channel namanya Encop Papin Copi. Kayak channel baru aja ya. Ya, nama channelnya Encop Papin Copi. Dan di situ adalah tempat orang-orang halu semua sahabat. Dan salah satu kehaluan yang dilakukan oleh para kukang di channel itu adalah ada satu orang narakoplaknya itu datang untuk memberikan kesaksian yang ocehannya itu tidak jelas, ngomongnya nggak jelas, tapi tujuannya sama, yaitu untuk menyudutkan Islam. Dimana dalam kesaksiannya itu dia melihat Tuhannya memperlihatkan kepada dia ada orang-orang yang masuk neraka dan ada orang-orang yang ditolong oleh Tuhannya. Siapakah orang yang ditolong oleh Tuhannya? Yaitu orang yang percaya kepada Yesus. Sementara orang yang tidak ditolong oleh Tuhannya itu orang yang mengucapkan Allahu Akbar katanya. Jelas sekali bahwa si ongok raya kukang ini menyudutkan Islam di channel itu sahabat. Dan tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak ocehan tak berguna dari para kukang berikut ini. Oh iya, ini saya mau bersaksi buat teman-teman semua yang belum mengenal Yesus. Saya pernah bertanya, saya punya keluarga juga yang dari seberang. Saya berdoa buat semua orang di dunia ini supaya semua selamat. Dan saya bertanya pada Tuhan, Tuhan, apakah yang kami harus panggil saat dunia ini berakhir, saat kiamat? Apakah yang di seberang itu yang mengatakan Allahu Akbar akan diselamatkan? Atau yang dari Buddha, atau yang dari Hindu? Aku tidak berkata, ini adalah dari, aku bertanya sama Tuhan. Ya, bagi Anda teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang baru subscribe channel ini, channel Bamtri ini, jangan kaget, jangan terkejut ketika ada orang yang langsung bertanya kepada Tuhannya dan Tuhannya bisa langsung menjawab. Lalu jangan heran pula ketika mereka itu menyebut agama Islam ini adalah agama seberang. Agama Islam sekarang sudah berubah namanya jadi agama seberang sahabat. Itu hanya bisa dilakukan oleh para kukang ongok raya. Dan ketika para kukang ini bertanya kepada Tuhannya, Tuhannya harus menjawab. Tuhannya harus menunjukkan sesuatu. Kalau tidak, maka diragukan ketuhanan ini oleh para kukang itu sahabat. Tidak lama kemudian Tuhan menampakkan saya seperti layar. Mungkin ya yang dibilang saat zaman Noah dan saat zaman Lot, bukan, Noah dan Sodom dan Gomora. Api dari langit, semua hancur gitu, orang berperang dan orang-orang ditimpa dengan api dan lahar dan mengerikan.
Tapi semua yang berkata, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Kilat menyambar-nyambar begitu, menyambar orang, menimpa orang, tapi ada sinar yang dari atas juga lebih cepat daripada kilat. Berjauh Tuhan mengambil orang ke atas yang berseru nama Yesus. Tapi orang yang berkata Tuhan-Tuhan yang lain, seperti yang bilang Allahu Akbar, tidak tertolong sama sekali. Ngeri. Oh ya. Ya, sangat ngeri, sangat mengerikan. Dan saya dibayangkan, oh Tuhan, saya menangis. Saya menangis. Saya bilang, Tuhan, tolong sadarkanlah mereka. Sadarkan mereka, Tuhan. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya. Engkau berkata, Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup satu-satunya. Hanya Engkau, Tuhan, yang berkata demikian. Aku percaya, Tuhan. Kesaksian seperti ini sangat dipercayai dan dikagumi oleh para Oten Kukang Ongok Raya, sahabat. Tanpa bertanya lagi, tanpa verifikasi lagi, mereka akan langsung membenarkan. Tatkala si Kukang Ongok Raya bertanya kepada Tuhannya, siapakah yang akan selamat? Apakah orang yang bilang Allahu Akbar, atau agama Hindu, atau agama Buddha, atau orang yang menuhankan engkau? Ndak banyak cincong, Tuhannya langsung buka layar. Buka layar tancap dan menampakkan yang ditolong itu adalah yang menuhankan Yesus. Dan yang lain, terutama Islam, agama seberang tadi yang menyebut Allahu Akbar itu tidak diselamatkan. Lalu dramanya dimulai, pura-pura menangis dan pura-pura minta tolong menyelamatkan umat Islam yang menyebut Allahu Akbar itu. Supaya apa? Ya supaya para penontonnya bisa terpengaruhi. Tapi umat Islam yang mana yang bisa dipengaruhi oleh kesaksian ongok seperti ini? Hanya Oten yang menganggap ini benar. Hanya Oten yang bahagia mendengarkan kalimat-kalimat seperti itu. Tapi, nah ini ada video pembandingnya, sahabat. Ada kesaksian murtadin juga di dalam sebuah gereja, dan di situ dia katakan ternyata yang masuk neraka itu adalah orang Kristen, dan itu kata Tuhan Yesus mereka sendiri. Berikut videonya. Terus orang-orang yang dihukum di dalam lautan api itu orang-orang yang seperti apa? Sedangkan ketika saya dibawa Tuhan lagi di tempat bagian yang lain dari neraka, saya ngelihat di bagian kanan saya, oh Tuhan, kok ini kok banyak orang, jutaan orang nih yang satu tubuhnya itu digrogotin sama ulat-ulat. Tahu ya ulat-ulat ya? Itu satu tubuh tuh jutaan ulat. Bayangin saudara kalau tubuhnya digrogotin ulat, dagingnya lepas-lepas. Saya sendiri, aduh Tuhan kok ngeri gitu ya. Aduh ini kasihan juga orang-orang yang gak percaya Tuhan gitu ya. Tapi Tuhan bilang enggak, ini bukan orang yang gak percaya Tuhan. Saya semakin kaget saudara. Karena apa? Karena ternyata jutaan orang yang digrogotin oleh ulat-ulat ini dari pertamanya ngaku dirinya Kristen loh. Percaya Tuhan loh. Kok masuknya ke neraka sih Tuhan? Kok mereka masuk neraka sih Tuhan? Jawabnya ada di Matius 7 nomor 21 sampai nomor 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah ini lebih alkitabiah apa yang disampaikan oleh murtadin yang kedua ini. Kenapa Oten masuk neraka? Jawabannya ada di kitab mereka sendiri. Ini perkataan Yesus sendiri. Karena tulisannya merah ya sahabat. Jadi di kitab Sabda itu kalau merah itu perkataan Yesus sendiri. Kalau yang hitam itu perkataan Paulus. Nah kalau Paulus yang berkata ada yang benar, ada yang tidak. Itu bukan kata saya. Kata Oten itu sendiri. Saya mau katakan begini. Ajaran Paulus ada yang salah dan ada juga yang benar. Paham Oten? Paham Kukang? Dengarkan itu. Ada yang benar dan pastinya ada yang salah juga. Anda mau mendengarkan perkataan Yesus yang tidak ada salahnya atau mendengarkan perkataan Paulus? Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya.
Mohon maaf jika ada silaf kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.